Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda yang selalu setia menyimak video-video dari Cahaya Kehidupan, yang selalu menunggu kehadiran inspirasi-inspirasi, pencerahan dan petunjuk dari saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, di catatan harian. Catatan harian saya buat hampir setiap hari gitu ya, untuk memberikan Anda pencerahan, memberikan Anda petunjuk, dan tentunya menjadi teman Anda sebelum tidur, supaya tidur Anda berkualitas. Artinya sebelum tidur Anda bisa mendengarkan catatan harian, Anda simak pelan-pelan, Anda resapi, Anda boleh ulangi lagi, Anda boleh ulang-ulang, itu lebih bagus, supaya apa yang tersampaikan, supaya apa yang ada di catatan harian menjadi nilai baru dalam hidup Anda, menjadi informasi, menjadi pencerahan, dan tentunya harus Anda biasakan, harus Anda amalkan di hidup Anda. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari Senin adalah hari yang biasanya sebagian orang merasa tidak nyaman. Hari Senin biasanya membuat orang jadi males gitu ya. Bahkan ngantuk untuk ke kantor, ngantuk untuk beraktivitas. Karena Minggu libur, ada yang Sabtu libur gitu ya. Pengennya sih libur setiap hari kan. Nah, tapi ada yang berpikir, kalau saya libur di rumah saya mau makan apa? Kalau saya libur di rumah saya tidak kerja, saya mau dapat uang dari mana? Nah, ya itu kalau Anda berpikir seperti itu, Anda harus konsekuensi. Anda harus menerima bahwa Anda harus berangkat kerja hari Senin. Anda harus berangkat pagi, pulang sore, karena Anda memang sudah berpikir bahwa Anda harus bekerja. Hari Senin, saya biasanya mengosongkan jadwal. Jadi Minggu, Senin saya biasanya kosongkan. Kalau Minggu, saya waktu untuk saya keluarga atau ada acara keluarga lainnya. Kalau Senin, waktu untuk saya sendirian, saya biasanya di kolam renang gitu ya. Mulai pagi saya berenang, saya main air, kemudian nemeni Ami juga, nemeni Ira, siang bisa tidur gitu ya, bisa istirahat, bisa malas-malasan. Jadi Senin adalah hari yang malas-malasan buat saya. Bisa sambil menikmati udara pagi, menikmati makanan yang diinginkan. Indahnya hari Senin, nikmatnya hari Senin. Kenapa saya berbuat seperti itu? Karena saya ingin berpikir yang berbeda. Saya ingin bertindak yang berbeda dengan orang kebanyakan. Karena saya tahu bahwa hidup manusia tergantung dari isi pikirannya. Kalau isi pikirannya sama dengan orang kebanyakan, maka hidupnya pasti sama. Kalau Anda punya pikiran yang sama dengan orang rata-rata, maka saya jamin hidup Anda pasti sama saja. Anda punya teman yang susah, Anda ikut pikiran yang juga susah itu, Anda hidupnya susah. Makanya lihatlah circle Anda, lihatlah sekitar Anda, lihatlah siapa teman-teman Anda. Kalau teman-teman Anda isinya orang-orang yang rata-rata, maka pasti hidup Anda juga sama dengan mereka. Tapi kalau sekitar Anda banyak yang kaya, saya jamin hidup Anda pasti lebih kaya. Karena itu, Anda harus berani masuk ke circle, masuk ke lingkaran, masuk ke situasi, masuk ke tempatnya orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya Anda tahu bagaimana orang kaya itu berpikir. Kadang banyak orang ngotot dengan pemahamannya yang lama. Tidak apa-apa saya susah, tidak apa-apa saya tidak punya uang, yang penting saya pasrah, yang penting saya ikhlas. Nah, pemahaman seperti ini yang kadang perlu harus dibenahi gitu ya. Biasanya orang-orang yang selalu ngomongin pasrah ikhlas itu kadang salah memahaminya. Bukan salah pasrah atau salah kata ikhlas ya. Yang salah adalah bagaimana memposisikan pasrah sama ikhlasnya. Harusnya itu ada di belakang. Setelah ikhtiar di sini bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah dengan berpikir maksimal, berpikir yang benar. Kadang banyak orang belum apa-apa sudah bilang pasrah, belum apa-apa sudah bilang ikhlas.
Dapat sesuatu yang jelek, sudahlah pasrah saja. Mau ujian, sudahlah pasrah saja. Tidak berikhtiar, tidak mengatur kepalanya, tidak mengatur pikirannya. Hati-hati dengan kata-kata pasrah dan ikhlas itu. Itu bisa saja membuat Anda menjadi tidak baik, menjadi tidak bertumbuh. Kalau Anda salah memposisikan kapan harus pasrah, kapan harus ikhlas. Oke, sadari ini. Hidup manusia harus tumbuh dan berkembang. Semakin hari, semakin tahun tentu usia Anda bertambah. Apa yang didapatkan ketika usia Anda bertambah? Apakah hidupnya sama-sama saja? Ataukah ada perubahan? Yang bagus sih di perubahan saldo Anda gitu ya. Kalau tahun kemarin saldo Anda masih sedikit, tahun sekarang saldonya lebih banyak, itu namanya perubahan yang bagus. Kalau di tahun kemarin Anda punya mobil A, sekarang ganti mobil B, itu perubahan yang bagus. Artinya apa? Anda bertumbuh dan berkembang. Manusia itu fitrahnya adalah tumbuh dan berkembang, bukan bertahan. Coba lihat, bayi tumbuh, bertumbuh. Tumbuhan bertumbuh, berkembang. Makanya Anda harus berpikir bahwa hidup Anda harus berpikir lebih baik lagi. Setiap tahun lebih baik, apalagi kalau Anda terbiasa memperingati hari ulang tahun Anda, maka harus lebih baik lagi. Kalau Anda hidupnya sama saja, kalau Anda hidupnya makin jelek, maka itu berarti Anda termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung itu, kalau hari kemarin itu tidak lebih baik pada hari sekarang. Artinya hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari berikutnya itu jauh lebih baik daripada hari sekarang. Itulah ciri orang beruntung. Apanya yang baik? Tentu kesuksesannya. Apanya yang baik? Tentu keuangannya. Tentu tingkah lakunya. Tentu kekayaannya. Dan itu semua bermula dari cara berpikir yang berbeda. Kalau Anda berpikirnya sama saja dengan yang tahun kemarin, maka hidup Anda pasti sama saja. Kalau Anda berpikirnya sama dengan orang rata-rata, maka pasti hidup Anda juga sama di golongan rata-rata. Bahkan kalau Anda berpikiran seperti orang di bawah rata-rata, maka hidup Anda juga sama dengan mereka. Tentu kalau Anda ingin hidupnya lebih kaya, ingin hidupnya lebih di atas orang kebanyakan, maka caranya adalah berpikirlah yang berbeda. Berpikirlah di atas orang rata-rata. Berpikirlah seperti orang-orang kaya itu. Makanya jangan ngotot ya, jangan ngotot dengan pemahaman yang Anda punya. Saya membagikan tips di Jaya Kehidupan, membagikan inspirasi untuk membuat Anda berani berpikir berbeda. Makanya mungkin apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda simak di sini bertentangan dengan pemahaman Anda yang lama. Kalau itu bertentangan, berarti mindset Anda, mindset yang harus dirubah. Jangan ngotot dengan pemahaman Anda yang kayaknya benar, padahal membuat Anda susah. Anda terus bergerak, terus bertumbuh, dan berkembang. Hari ini, tadi pagi saya mendapatkan surprise dari istri saya gitu ya, karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Tadi pagi ketika bangun tidur, saya selesai mandi, saya sholat subuh, tiba-tiba dikagetkan dengan kue coklat yang kotak gitu ya. Ada lilinnya, sama anak saya bilangnya happy birthday gitu ya. Nah, sebuah kejutan kecil itu bernilai besar ketika dikerjakan dengan kesungguhan, dengan cinta kasih, dan dengan ketulusan. Buat Anda yang hidupnya seperti kebanyakan orang, ayo berubah, jangan ngotot dengan pemahaman yang salah, dan berpikirlah yang berbeda dengan orang lainnya. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.